bahas soal isi gugatan Ria Ricis. Mungkin ini VT yang terakhir aku bahas masalah ini karena udah ada beberapa VT sebelumnya yang aku bahas ya. Intinya kalau mau nikah itu please belajar materi pranikah, belajar cara komunikasi dengan pasangan itu kayak gimana. Kalian bisa tonton tuh video di YouTube itu Dokter Aisyah Dahlan, kalian belajar di situ supaya kalian ngerti cara berkomunikasi tuh harus kayak gimana sih. Karena untuk komunikasi sama pasangan tuh ternyata ada ilmunya. Karena untuk menikah itu ada ilmunya, gak sekonyol-konyol kayak aku udah umurnya nih, aku udah nikah, oh aku cinta pada pandangan pertama jadi aku mau nikah gitu. Gak sesimpel itu ya, karena akan berakibat fatal kayak gini. Sebenarnya ini cuma masalah komunikasi aja dan ketidaksiapan mereka berdua untuk menjalani pernikahan. Terus ya, yang bikin aku terganggu banyak banget statement kayak gini. Intinya kalau perempuan itu punya segalanya, dia nggak akan takut kehilangan gitu. Jadi kalau misalkan dapat suami yang gimana, yang nyakitin, ya udah tinggal cerai aja. Nah ini bahaya banget kalau teman-teman yang belum nikah itu mengadopsi atau ikutin gitu ya statement ini. Kalian tahu nggak sih, di dalam Islam itu kenapa cuma laki-laki yang bisa menjatuhkan talak? Karena laki-laki itu bisa berpikir secara logis gitu, beda sama perempuan. Kenapa ya perempuan tuh nggak bisa menjatuhkan talak? Karena niscaya omongan perempuan bisa menjatuhkan talak itu, ini aku nikah udah 10 kali kayaknya ya, ngaku nggak? Semua perempuan yang udah nikah, setiap berantem sama suaminya itu pasti mikirnya pengen cerai. Karena emang perempuan itu yang didahulukan adalah perasaannya. Oh ini mental aku terluka, hati aku terluka, aku mau cerai aja. Itu pasti semua perempuan tuh merasakan kayak gitu. Makanya kenapa Allah turunkan laki-laki itu menjadi pemimpin dalam keluarga. Kenapa cuma laki-laki yang bisa mentalak perempuan? Karena kalau laki-laki itu bisa berpikir secara logis gitu. Banding perasaan, laki-laki itu mengutamakan logika. Dia pasti mikir kalau aku cerai nanti anak gimana. Pokoknya laki-laki tuh bisa berpikir jangka panjang gitu. Jadi emang cerai itu boleh, tapi dibenci Allah. Jangan menyepelekan. Gampang, nanti kalau nggak cocok cerai aja, atau oh aku harus menjadi wanita sukses kaya raya gitu ya, biar nanti kalau misalkan aku disakitin suami itu aku bisa berdiri di kaki sendiri, jadi aku nggak takut untuk cerai gitu. Jadi jangan masalah dikit cerai, masalah dikit cerai gitu. Kita harus bertanggung jawab sama pilihan yang udah kita buat. Toh kita nikah sama suami kita nggak dipaksa gitu ya. Kecuali kita nikah dipaksa sama suami kita, ternyata suami kita KDRT, selingkuh, tukang maksiat gitu ya, nyakitin fisik kita dan sebagainya. Oke, silahkan cerai. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang kayak gitu, ya udah sebenarnya pertahanin aja. Jadi buat teman-teman gak usah pada takut nikah ya. Percaya deh, semua rumah tangga itu ngalamin apa yang ada di gugatannya Ria Ricis. Semua orang yang nikah tuh pasti ngerasain kayak gitu. Jadi itu bukan hal aneh, itu hal lumrah. Itu gimana kita menyikapinya aja ya. Pokoknya gitu deh, kalian harus banyak-banyakin belajar. Kalian bisa cek playlist aku yang judulnya pranikah, atau tonton semua VT aku udah sering banget bahas masalah pranikah ya. Ya udah deh, segitu dulu. Menurut kalian gimana? Coba komen ya.